Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib hukumnya itu. Ini karena memang saking baru pertama, biasanya kan kita informal aja lah, ini wah ada kayak gini makanya agak kita, ini. ya ini memang ini salahnya dia ini. Udah dari awal aku saranin Bang, biar lebih santai ada kopi. Bener gak sih? Ono tutup barang rokoknya. Makanya itu agak ngeblank sedikit. Biasanya kita di depan masjid, di pelataran, terus sambil ngopi, sambil ngerokok begitu gitu. Nah makanya ini di ruangan seperti ini macam agak ngeblank sedikit ketika ketambahan adem meneh. Lu kok saya masa ngomong cowok. Ya betul. Selamat datang Bang Rifan, Mas Rifan, Masya Allah. Allahu Akbar. Beliau grogi apalagi saya. Iya. Bang Rifan ini merupakan ketua Ansor. Iya. Cabang Sorong. Atau Papua Baradaya. Cabang Sorong. Papua Baradaya belum ada. Belum. Ya, sedikit lagi kayak antum naik. Insya Allah semua. Tuhan, ya Allah, ini cobaan yang begitu berat, makanya kayaknya sudah nanti kader-kader yang lain saja lah. Oh, kader-kader yang lain. Loh, pengalaman udah ada loh, udah berapa lama? Saya di Ansor sudah 4 tahun, di Kota Sorong ini ya. Kota Sorong 4 tahun. Jadi sebelumnya, jadi ketua. Saya sudah lama di Ansor di kampung dulu sebelum. Saya sudah 9 tahun di sini, 2015 datang ke Kota Sorong. Sebelumnya saya sudah di Ansor lama di Jawa sana. Gitu. Yang bisa ngebawa Bang Rifan ke sini ini siapa? Ansor? Aduh bukan. Atau ada pergerakan Ansor ini harus digotong ini Ansor dari. Aduh enggak. Jadi memang gimana? Di NU atau di Ansor itu tetap melekat dimanapun berada begitu. Jadi saya ke sini itu memang tugas sebenarnya dikirim di pedalaman-pedalaman. Dulu saya dikirim oleh Pak Jokowi di pedalaman-pedalaman untuk ngajar seperti itu. Dari Ansornya? Bukan, ini beda lagi. Oh gitu. Ini profesinya adalah guru? Saya guru gitu loh. Dikirim kemana-mana. Tapi kan Ansor kan tetap melekat karena kan santri kan harus seperti itu toh. Makanya kok bisa dikirim sama Pak Jokowi gimana ya? Pak Jokowi ini Gus Jokowi. Bukan karena dulu ya mungkin nawacita Pak Jokowi bagaimana di pedalaman ada guru-guru kan dulu kekurangan guru begitu toh. Makanya angkatan saya sekitar 900 orang itu dikirim seluruh 4 provinsi, Papua Barat, Aceh, NTT itu. Sorry, ini kedinasannya itu dalam bentuk memang Bang Rifan ini merupakan guru PNS atau utusan dari pondok pesantren? Karena aku pernah berdiskusi dengan beberapa santri ya. Iya. Ternyata tuh ada bagian dari pengabdian. Iya. Nah, Bang Rifan ini bagian yang mana nih? Guru penugasan memang PNS ditugaskan mendapatkan SK? Saya memang dulunya kan ada program pemerintah itu 1 tahun untuk ngajar di pedalaman. Saya dulu dapat di Aceh. Terus setelah itu ditawarin lagi, sudah kuliah 1 tahun lagi nanti dijanjikan waktu itu jadi PNS tapi harus di pedalaman begitu ya. Pilihannya di Papua tadi itu. Ya sudah mau tidak mau ya. Daripada nganggur kan apa. Sudah ke Papua lah. Tapi ternyata enggak, di situ malah jadi aduh berat sekali. Sahabat-sahabat ya, yang tadi tolong di garis bawahi, enggak usah ditiru. Enggak usah ditiru kalau udah ngomong-ngomong daripada nganggur nih kayak semangatnya hilang. Ansornya luntur. Masya Allah. Iya. Tapi kulik tadi niatnya di iming-iming menjadi PNS. Iya. Sekarang PNS bukan? Sudah ya PNS. Oh alhamdulillah. Tadi tuh aku udah siap-siap ini kalau antum nggak ngomong aku nggak jadi PNS. Waduh kena prank. Enggak ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti ikut Kementerian Agama? Bukan, saya Kementerian Pendidikan. Oh, selamat Mas, selamat sampean. Kenapa selamat? Kenapa dengan depak nih? Iya. Kan kalau misalnya nggak jadi kan beruntun pertanyaan saya. Oh iya. Kok yo melasmen gitu loh. Masya Allah. Jadi memang
datang ke Papua awalnya adalah tuntutan profesi ya. Profesi, betul. Tuntutan profesi. Dan memang udah jiwanya memang jiwa pemuda Ansor dong ya. Iya, dari Jawa udah Ansor, sudah diklatsar atau pelatihan kader dasar semua sudah. Bahkan sebelumnya di Ibnu juga. Bang Rifan bicara agak Iya. dekat. Ya, suaranya biar kedengeran. Oh iya, biar netizen juga mendengarkan. Biar jelas ya. Nah, itu loh udah paham. Iya. Jadi pertama kali ini sowan kepada siapa? Saya pertama kali sowan malah kepada Pak Tejo. Pak Tejo ini Beliau sebagai apa waktu itu? waktu itu saya pertama kali di AIMAS, Pak. Jadi Oke, saya datang di Kabupaten Tambro, Sorong. di Tambro terus mungkin di sana saya 2 minggu 3 minggu saya ke kota kan nggak punya saudara, kosong-kosongan. Benar. Ya karena kita santri ya di Nahdlatul Ulama ya kita cari ulama kiai lah. Waktu itu di AIMAS saya tanya Pak Yainya ya Pak Yai Tejo, Pak Yai Sutejo itu yang di AIMAS, ketua Suryah Nahdlatul Ulama. Masya Ya saya sowan ke sana terus teman juga ngumpul kan, santri-santri kan pasti tahu ada magnetnya gitu. Oh ini santri-santri. Ya terus akhirnya di kota Sorong ya nggak ada tempat tinggal, akhirnya di PCNU saja, tidur di PCNU, lama-lama tahu oh Pak Yeuso waktu itu Pak Supran waktu itu, iya Pak Supran juga, ya sudah kita sowan sama beliau minta arahan-arahan, ya sudah seperti itu, kita minta izin lah. Sampai pada akhirnya memang memantapkan hati dan jiwa raganya di sini. Iya, kalau itu sudah dari Jawa emang sudah Sorong ya sudah di Sorong. Keluarga semua di sini, Pak? Udah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah sudah berkeluarga. Dari Sorong juga? Di Sorong atau? Keluarga di Sorong, saya di Tambro ngelaju saja. Gitu. 2 minggu, 1 bulan baru pulang naik lagi. Orang tua masih di Jawa berarti? Jawa semua orang tua. Dua-duanya orang tua, mertua masih hidup semua di Jawa semua. Ya. Semuanya di Jawa? Iya. Nggak tahu ya kenapa panggilan harus di sini, di Sorong, apa di Tambro. Itu ya. Apa yang menjadi daya tarik menurut sampean? Jadi itu kalau Pak Yai bilang itu sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat. Jadi waktu itu saya melihat, Papua ya kayaknya menantang. Menantang artinya bisa banyak hal yang dikerjakan di tanah Papua ini. Seperti itu. Termasuk kita kan sering melihat ketertinggalan dalam berbagai macam hal lah. Terutama di dunia pendidikan. Nah, ini yang menjadi tantangan buat saya. Saya dulu gak berpikiran tentang 3T-nya ya, daerah yang susah, terasing, aksesnya setengah mati, sulit dan lain sebagainya. Saya gak mikirin itu, yang penting jalan saja. Ternyata 2 tahun pusing juga ini daerah. Jalan masih becek, aduh mobil susah, cari sayuran, cari konsumsi susah. Tapi gak apa-apa, itu tantangan. Tapi lama-lama 2 tahun jalan nyaman juga. Jadi gitu, jadi memang kalau saya melihat di Sorong ini atau di tanah Papua ini kan banyak ketertinggalan. Tapi alhamdulillah dengan itu saya menjadi motivasi untuk bagaimana saya bermanfaat untuk masyarakat. Terutama saya fokusnya ke teman-teman yang Papua, WAP ini khususnya. Walau muslim ataupun non muslim itu saya fokus di situ. Saya tidak melihat lagi agama atau apa ya. Pokoknya WAP itu saya nggak tahu ya, saya macam dekat begitu. Jadi teman-teman WAP yang Nasrani juga saya banyak kenal. Teman-teman OWAP yang muslim apalagi, terutama teman-teman suku Kokoda ini yang kita sangat dekat sekali, Kokoda itu. Jadi kalau yang non muslim terutama di sekolah saya ya, saya arahkan mereka untuk kuliah, kita carikan kampus, kita carikan beasiswa, kita carikan kerja sekalian. Bahkan yang sudah lulus ini ada yang kerja di PKT Bontang, di Pupuk Kaltim itu loh, di Bontang itu BUMN. Ini orang yang dari pedalaman, seringnya ke hutan, nggak tahu kota dan sebagainya, sekarang bisa di BUMN PKT Bontang ini kan ya. Itu yang teman-teman Nasrani non muslim lah kita dampingi. Yang muslim tentunya juga kita dampingi juga, terutama teman-teman Kokoda ini, sahabat-sahabat dari Kokoda. Sahabat Kokoda kan muslim, tapi kita melihat teman-teman Kokoda ini macam gimana ya, macam kita yang muslim ini kurang merangkul mereka begitu loh. Saya berkali-kali berinteraksi dengan teman-teman Kokoda itu juga kasihan, karena mungkin dari segi kehidupan mereka kan seperti itu kan. Itu memang harus kita dampingi begitu. Dan saya melihat pendidikan ini yang paling penting. Banyak sekali teman-teman Kokoda, anak-anaknya yang
Kokoda Muslim terutama ya, anak-anak yang nggak mungkin tidak sekolah atau mungkin kurang perhatian dari orang tua, ini yang sering kita datangi gitu. Sampai saya dengan teman yang dari Jawa ini inisiatif membuat madrasah. Jadi kalau di Korwato di Aimas itu ada madrasah Iruni Geyeh. Jadi madrasah yang didirikan oleh orang-orang Kokoda untuk ngaji mereka. Alhamdulillah dari situ mereka yang sudah bisa ngaji ditawari orang tuanya sudah sekolah ada di Jawa. Nah, akhirnya di sekolah di Jawa, mondok di Jawa, itu di pondoknya Gus Mustafa Bisri itu. Pak Mustafa Bisri di sana mondok, sekolah juga. Itu di Aimas. Kalau di Kota Sorong sendiri, kan kalau anak orang Sorong, Kokoda Sorong ini kan jauh ke Aimas ya. Kita datangi satu-satu, terutama teman-teman yang sudah gabung di Ansor Banser ini, yang Kokoda ini kita tawarin. Kau sudah menikah, kau sudah punya anak, anakmu bagaimana? Mau sekolah kah? Atau sekolah di Sorong atau sekolah di luar? Alhamdulillah kemarin kita berangkatkan 2 orang santri di Jogja. Difasilitasi gratis. Ya kalau kita kan Ansor kan jaringannya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia lah. Kita jaringan teman-teman Ansor aja. Teman-teman Ansor kita kontak. Dan Gus ini ada santri Papua ini ASEAN dari ya kurang mampu lah. Tolong bisa dibantu untuk mondok di tempat panjenengan gitu. Oh ya sudah siap gitu. Ya sudah. Ya kita yang nyarikan transportasinya, yang penting nanti sampai di sana pihak sana yang menampung mereka lah, ngaji, makan. Ada yang sampai berhasil balik lagi? Sementara ini belum, masih proses mengajar. Masih ini kan baru program ini masih baru 4-5 tahun saja, baru 4 tahun. Itu yang saya antar sendiri mungkin baru 1 tahun jalan ini yang di Jogja itu. Tapi jiwa yang seperti panjenengan ini agak susah loh nyarinya. 1001. Banyak cuma kan nggak muncul saja, nggak muncul saja ya. Ini. Ya semoga nanti biar muncul datang sini lah. Biasanya orang-orang seperti itu nggak mau muncul, jadi dikira tuh gimana dikira nanti. Nah, karena memang menurut pemikiran mereka, ya hidup di pedalaman memang susah dan itu membosankan. Iya. Godaannya terlalu besar gitu loh. Maksud saya, bagaimana sih kita ini khususnya yang muda istiqomah gitu loh minimal. Istiqomah untuk apa? Untuk ya maksud saya ketika udah mengambil keputusan, ya udah kita laksanain seperti yang sampean lakukan. Karena orang seperti itu kan nggak banyak sebenarnya banyak masalah istiqomah atau enggak saya juga nggak tahu karena ini berdasarkan rasa saja. Kasihan nih. Nah, makanya menurut sampean tipsnya itu apa? Tipsnya kita dekat-dekat dengan mereka saja. Kalau kita berinteraksi dengan mereka itu baik sebenarnya. Teman-teman Papua itu baik semua menurut saya ya, yang saya rasakan ya. Tidak mau menjahati kita. Kalau kita baik sama mereka juga lebih baik dengan kita. Wis apapun kondisinya berinteraksi lah ya. Berinteraksi. Walaupun mereka di pinggir jalan kelihatan, wah ini macam pace mabuk kah. Tapi kalau kita sapa sebenarnya nggak baik juga. Apalagi teman-teman ada stigma yang kurang bagus untuk teman-teman kita yang beberapa suku ini. Stigma yang kurang bagus ya. Wah orang ini susah diatur. Tapi sebenarnya mereka enggak. Kita sering interaksi juga mereka baik sekali gitu dengan kita. Nah itu karena kita sering berinteraksi, saya kadang sering lihat rumahnya, kadang lihat dapurnya. Itu jadi muncul rasa empati gitu loh. Akhirnya aduh apa yang bisa kita berbuat ya. Kalau kita ngasih beras setiap hari atau apa juga kadang berat. Sudah kita potong lewat pendidikan saja, kita tawari pendidikan. Ya ternyata itu mereka membutuhkan karena tahu ya. Katanya kan pendidikan juga gratis ya, katanya gratis. Cuma kok nggak sekolah sudah besar-besar ini. Bahkan yang kemarin saya antarkan itu sudah harusnya kelas 3. Mereka ini masih kelas 1, ini masuk di Jogja itu kelas 1 itu. Apa? 1 SD SMP? SD. Masya Allah. Iya. Karena mungkin teman-teman kita di sini itu terutama anaknya banyak begitu loh. Itu mungkin ya untuk sekolah bukan prioritas ya. Makanya kita harus turun karena tipsnya itu tetap bersosial. Sosial interaksi dengan mereka. Siapapun lah ya. Mau itu dengan teman-teman OAP, teman-teman Papua, siapapun yang ada mau muslim, mau non-muslim. Ya gak sih? Sehingga rasa memiliki kota, ya memiliki tanah ini juga bangkit. Yang pertama. Yang kedua fokus kalau memang mau berkontribusi, ya fokus dengan bidang yang ditekuni ya. Mungkin karena panjenengan pendidikan fokus di situ. Kalau yang lain-lainnya misalnya tukang kuli misalnya, ya udah kuli bangunan misalnya gitu. Ngajarin bangunan bener ya kayak gitu ya.
Kalau saya mengalir saja Pak, kebutuhan apa kita ya palu gada apa yang kalau butuh saya bisa bantu, saya bantu begitu. Contoh ada hal yang lain lagi di Tambro. Tambro tempat saya kan Nasrani banyak, di Tambro, di Yembun. Nasrani banyak, Muslim juga minoritas. Jadi kadang itu gini Pak. Kadang kalau di Jawa itu kan Muslim mayoritas. Kita kadang itu melihat teman-teman yang minoritas ada gimana kan gitu. Benar. Itu saya rasakan di Tambro, saya minoritas. Tapi teman-teman Nasrani itu baik sama saya nggak dipermudah untuk semuanya. Itu asik sebenarnya. Makanya ketika korban kemarin, saya korban apa nih? Korban sapi. Itulah saya kemarin sapi. Saya kurang ngikutin kayaknya. Iya, karena korban sapi itu ada sapi. Karena sapi ini kan bukan untuk dari pemerintah kan sapinya. Oke. Wah, ini jangan buat Muslim saja. Kita potong, kita masak, nanti semua masyarakat sama-sama makan. Wah, itu kita memperlihatkan ke masyarakat di Tambro. Maksudnya itu. Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban, bukan maksudnya aku lagi mikir nih. Waduh. Kurban sapi. Top. Iya. Maksudnya pada momen di Hari Raya Kurban, sembelih sapi. Iya. Oke, setelah itu udah dimasak bareng-bareng. Masak bareng-bareng, Nasrani Muslim kumpul jadi satu, makan sama-sama. Nah, di sini kan kita memperlihatkan Muslim rahmatal lil alamin. Ada yang ngomong loh, itu nggak boleh tuh, harusnya daging harusnya disakatkan untuk yang Muslim. Iya. Benar ya? Iya, benar loh. Iya. Nah, tapi kan ini sapinya dari pemerintah bupati. Saya mau bilang belajar dulu. Benar ya? Itu ya. Karena kan sebenarnya dari agama, dari rasa itu kan bisa. Artinya begini. Benar. Wah, Muslim sampai dapat 4 kilo, 5 kilo. Itu mana Nasrani sebelah rumah ini nggak dapat apa-apa, cuma liatin doang. Yang lebih tinggi kan kemanusiaan. Wah Tuhan, yang Muslim kenyang-kenyang semua makan anaknya sebelah. Belum lagi dilewatin sama darahnya sapi itu. Nah itu cuma lewat doang begitu aja. Nah itu yang mau hal-hal kecil seperti itu yang mungkin bisa saya kontribusikan bahwa melihat Muslim itu gak se-ekstrim itu, gak sekeras-keras yang seperti lainnya. Oh baik juga. Bahkan di Mega Murah itu ya. Mega Murah, oke. Wah saya luar biasa itu. Jadi kalau ya ini nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang punya pemahaman lain. Oke. Tapi ini sudah berjalan lama. Apa sejak itu? lama. Jadi ketika Idul Fitri, Nasrani Muslim keluar semua. Selesai sholat Id, Nasrani udah siap satu jalur itu salaman semua. Nanti pas Natal gantian begitu. Masya Allah. Itu kan kalau kita melihat kan indah. Wah damai. Lakum dinukum waliatin, yang sholat sekarang sholat, yang ke gereja sekarang ke gereja, ke masjid-masjid. Yang penting kita saudara, udah jalan begitu. Itu sebenarnya menarik di situ. Cuma kan kadang ada beberapa pemahaman yang lain. Wah masalah non Muslim janganlah ini. Itu nggak punya, nanti mengganggu iman dan waduh. Nah ini yang Ansor gali dari, saya mendapatkan dari semua dari Ansor, bahwa kemanusiaan itu melebihi segala-galanya begitu. Karena kalau iman kan di hati, lakum dinukum waliatin udah jelas itu loh. Iya. Begitu. Dan kita kan sudah tahu bahwa di Ansor kita dikatakan bahwa kita kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal kan begitu. Bukan hanya di Ansor itu, saya. Ya artinya dari Quran itu diambil sarinya di diklat-diklat Ansor kan seperti itu. Jadi di setiap tempat kamu juga harus dekat dengan mereka, apapun mereka, suku, ras, etnis, agama. Nah itu yang menjadi apa ya, ibaratnya bahan bakarnya Ansor lah gitu loh, sehingga di masyarakat bisa ngetel gitu. Ansor ini yang GP Ansor itu ya? Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor namanya. Jadi Ansor itu gimana sejarahnya seperti apa ya? ini dicetuskan oleh Mbah Wahab Hasbullah, anggota konstituante waktu itu. Terus beliau ini kan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi setelah 1926 itu Nahdlatul Ulama muncul. Terus dua Sumpah Pemuda waktu itu, pemuda-pemuda. Setelah itu digodok ini. Wah NU harus ada penerusnya ini. Sudah menyiapkan generasi-generasi mudanya. Nah sehingga tahun 1934 di Banyuwangi dibentuk Ansor Nahdlatul Ulama. Sayap kepemudanya Nahdlatul Ulama Ansor itu. Tahun 47 Banser muncul, sayap semi militernya lah dari Ansor itu. Jadi artinya Ansor, Banser, Nahdlatul Ulama fokusnya ini kan, apa itu kalau GP Ansor, Banser ini ada fokus khusus nggak? Jadi kan kita bicara dulu bahwa Ansor ini kan ternyata sebelum kemerdekaan sudah ada, sudah duluan. Jadi mungkin dulu nenek-nenek, kakek nenek kita itu seorang pejuang mungkin Hizbullah, Sabilillah itu loh. Mungkin ya dulu tahun 45 itu kan masih Hizbullah, Sabilillah yang nggak masuk di dalam itu karena mungkin
ijazah atau apa atau sekolah dan pelatihan peta atau apa mungkin 47 terus ya sudah yang enggak masuk sini masuk di Banser saja kan begitu. Jadi kalau Ansor itu fokusnya 4. Jadi kepemudaan, kebangsaan, keagamaan sama kemasyarakatan. Jadi di situ Ansor. Anak muda harus di bidang itu begitu loh. Nah, sedangkan Ansor mempunyai badan otonom, punya sayap-sayap lagi. Sayap yang semi militer ya Banser, Bantuan Serbaguna. Pokoknya udah semuanya. Lah Banser ini juga punya tim lagi, Banser yang ngurusi masalah. Berarti Banser di bawahnya iya, ketua GP Ansor. Komandan Banser harus lapor ke saya, koordinasi ke saya untuk setiap hal. Artinya mungkin seperti kemarin banjir Sorong. Yes, wah, betul. banjir luar biasa itu. Kita dikontak sama teman-teman di wali kota itu. Tolong minta anggota Banser untuk masuk ke tempat-tempat yang sudah siap, kita delegasikan anggota. Banser Bagana ini, Banser tangkap bencana itu kita delegasikan sekitar berapa 10 orang kemarin. Untuk bantu di posko, bantu masak, bantu penyaluran, bantu bersih rumah di tempat-tempat Kampung Bugis, Kampung Kokoda yang kemarin terdapat banjir. Benar. Ada juga yang kemarin longsor di Rufai, ya Banser Bagana turun. Ada kemarin yang di mana? Kebakaran yang di dekat laut itu di mana itulah Klademak apa. Kita juga turunkan ke sana. Itu yang Bagana, juga Banser Maritim, terus ada Banser Husada, Banser Lalu Lintas. Itu pokoknya semuanya lah. Cuma kan kadang sekarang direduksi. Wah, Banser cuma jaga pengajian toh, Banser juga orang mantu. Tapi sebenarnya kan enggak seperti itu gitu. Serbaguna kan bisa di mana-mana. Ya, namanya juga serbaguna. Saya nih kok ngegantikan posisi sampean gitu langsung mundur ya. Banyak banget tugasnya tuh loh. Wah, mumet Pak. Tapi atau ini namanya khidmah tuh, khidmah pada guru saya dulu Mbah Yai, khidmah pada ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu. Ya, sebenarnya berat ini kursi panas karena kan macam gak ada istirahatnya kan begitu. Iya, saya ngebayangin, wah ini udah ngurusin Banser, ngurusin pemuda lagi, itu ngurusin sosial, Masya Allah. Kadang itu juga bukan saya sebenarnya. Tapi timnya solid dong di dalamnya. Sebenarnya bukan saya sendiri karena sahabat-sahabat yang di bawah ini yang yang khidmahnya luar biasa, bukan saya mendampingi mereka itu. Apalagi setiap minggu ini teman-teman ngaji terus ini teman-teman. Setiap minggu malam minggu itu habis isya itu ngaji di masjid-masjid keliling-keliling sholawatan. Gitu. Ceramah-ceramah kecil gitu. Kita mendampingi. Kita keliling masih setiap minggu jalan. Itu agenda begitu udah memang sudah terjadwal ya? Terjadwal. Kalau yang ngaji itu terjadwal. Kalau yang insidental itu ya mungkin biasanya kita sering sama Ika Suara itu sama Pak Pak Sohe terus Pak telepon, Mas tolong dibantu Mas untuk pengamanan atau bantu untuk kelancaran acara. Ya, sudah kita delegasikan anggota begitu. Masuk pengajian mungkin Pak Rektor IAIN biasanya kan sering juga dengan kita. Mas kita kalau kerjasama kita mau bikin acara ini Banser bisa ikut, bisa pengajian atau apa. Kita pokoknya ya barisan serbaguna lah, barisan Ansor serbaguna itu bisa dimanapun. Pemuda gitu. Itu identik dengan masa yang produktif. Iya. Betul ya, masa yang produktif. Aku ngebayangin memang kegiatannya Ansor khususnya itu memang banyak-banyak pemuda dan lebih cenderung ke kegiatan yang menurut saya berat dan membosankan. Lagi-lagi gak ada duitnya. Gimana sampai menyikapi dan bisa membangkitkan mereka untuk minimal setia dan loyal? Jadi di Ansor Banser itu kan sudah dibuatkan pattern. Jadi namanya Ansor Banser kan santri juga Pak. Okay. Jadi itu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa Ansor Banser santri ya halut khidmah dengan kiai, itu saja. Dengan khidmah dengan kiai, dengan ulama pendiri Nahdlatul Ulama, dan ulama-ulama yang ada di sekarang ini, itu keberkahan ada jalan Pak. Dan ini juga terjadi di sahabat-sahabat Ansor Banser. Bayangkan sahabat-sahabat ini kan saya melihat, minta maaf ini, kerjaannya informal, banyak informal. Tapi juga mereka juga jalan hidup juga bagus lah. Artinya kehidupan mereka juga gak susah lah. Artinya makan juga bisa, beli motor juga bisa, menikah juga. Di sela-sela mereka mentasarufkan waktunya untuk khidmah di masyarakat. Aku agak sorry banget ini agak kritis terkait dengan kata bisa. Iya. Karena begini Bang. HP itu saat ini ya. Iya.
Itu kalau untuk menghasilkan sesuatu semuanya bisa, Bang. Iya. Cuman masalahnya di situ tuh pinjaman online, pinjaman ini yang sorry banget berbau dengan ribawi. Ribawi ya. Ya. Pernah nggak nelusuri bahwa apa yang mereka miliki, abang dengan anggotanya gitu. Oh ini udah bisa beli motor padahal nggak ada penghasilan tetap. Ini bisa beli apa sesuatu yang sedikit mewah padahal hari-harinya juga kumpul dengan kita. Iya. Ya gitu. Itu bagaimana sampai mencegah Jadi gini, budaya itu? Saya melihat sahabat-sahabat nggak sampai ke situ saya lihat ya. Artinya Begitu ya? gini, artinya pengelolaan penghidupan mereka itu sederhana, qanaah begitu loh. Artinya uang banyak nggak dihabiskan. Jadi contoh kerja bangunan. Oke. Kerja bangunan 2 minggu kan mereka sudah bisa beli HP. Iya. Dengan mungkin makan sehari sekali atau kalau sahabat-sahabat main ke rumah saya, makan di rumah saya berarti kan men-saving mereka. Atau makan di rumah. Uangnya disimpan gitu loh. Kadang ada tugas apa, masang apa. Banyak sekali lah hal-hal yang informal. Ada yang Tapi jualan. artinya gaya hidup sederhana tetap digunakan dan dibawa. Nah Ya? di situ saya melihatnya. Karena itu lagi-lagi ini kan yang kita bahas masalah pemuda. Pemuda itu menurut saya tuh labilnya luar biasa. Hari ini bilang iya, besok belum tentu. Dia akan mencari alasan bagaimana caranya udah nge-reject sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda itu cenderung mencari yang menyenangkan. Iya. Ya maaf banget gitu loh. Banser berdiri lama-lama di pakai seragam panas-panas. Itu sudah. Tapi memang kalau tadi jawabannya adalah begitu, oke, saya meyakini karena memang saya ketemu dengan beberapa santri dan itu memang udah menjadi apa namanya ya, panggilan jiwa ya. Iya. Panggilan hati dan nggak bisa goyang itu yang Karena luar biasa. kan hikmah Pak. Kadang ini belum ada apa-apanya kalau saya melihat di Sorong ini cuma masih muda berdiri di jalan, bantu ngangkat kursi atau ngamankan kegiatan, lalu lintas. Itu masih belum apa. Kalau di Jawa sana, Masya Allah sudah tua-tua, masih naik motor bensin sendiri, motornya kadang yo kayak gitu, masih hikmah gitu loh. Dan ini emang aneh. Kadang saya sendiri juga masih heran loh. Waduh Banser kayak gitu udah tua, masih hikmah bener-bener. Tapi itu ada batasan usia nggak sih? Kalau Banser enggak ada Pak. Sampai Tapi di tua. bawah Ansor tuh. Ansor pasti kan pemuda ya. Iya, tapi ya begitu ya Mang, yang disusun begitu peraturannya jadi. Jadi nggak ada anggota semua. Kalau Ansor ada batasnya. Kalau Ansor kan sampai 46. Setelah 46 dia masuk ke NU. NU begitu. Ya seperti pimpinan-pimpinan kita lah. Dulu Gus Ipul, Saifullah Yusuf ini kan dulu kan ketua Ansor, sekarang di NU. Terus Gus Nusron Wahid, Gus sekarang di Sekjen Nahdlatul Ulama. Gus Yakut ini masih di menteri. Kalau Gus Imin? Gus Imin ini ya yang lain lagi. Cuma beliau pastinya ya Ansor juga. Oh Ansor juga ya? Pastinya Ansor Bener. juga. Ya. Bisa dipastikan ya? Mungkin ya Ansor kah PMII kah. Ya sama-sama lah itu di, gitu ya? di badannya Nahdlatul Ulama kan sama-sama. Nggak, memang aku sedikit karena tadi udah bidang militer ada, sosial ada, maritim ada. Ya kan? Pasti kan segala lini. Bidang Tentu, persuan juga ada. Suwu ini yang apa itu suwu itu? apakah persuan nggak tahu. Orang yang sakit sembuh. Oh, ada. Ada juga. Oh iya? Iya, ada yang Masya Allah. aduh saya mau pergi ke sana biar aman gimana? Suwu. Tunggu. Enggak apa-apa gitu. Beneran ini? Ya ada juga kan begitu. Oh gitu. Iya. Itu enggak sorry. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Maaf itu enggak menyimpang dengan ketentuan. Kalau itu kan masih debatable. Cuma kita kan punya dasar juga. Ulama kita juga punya dasar-dasar kenapa harus pakai itu dan sebagainya kan ada. Bro, ada pisau kah bro? Wah. Aku mau nyoba. Udah sedikit aja di sini kelingking aja lah. Ada bro? Karena memang kemarin di Kota Sorong itu kita selesai di Klatsar emang tesnya itu. Selesai di Klatsar. Di Klatsar. Maksudnya di Klatsar Basarnas? Bukan di Klatsar kita kan. Oh, jadi di Klatsar. masuk anggota Banser tidak di tempat kita itu enggak. Aku jadi haus. Mas saya mau jadi anggota Banser. Enggak seperti itu. Harus latihan dulu, Klatsar dulu, ditatar dulu gitu. Ada masa. Coba agak deket lagi. Ini agak menarik ini. Aduh. Iya.
Tapi yang jelas memang ada regulasi ya. Ada regulasi. panduan yang memang harus dijalani. Nah, kita kembali ke yang tadi aja udah, yang itu agak serem. Iya, itu debatable. Nah, aku itu serem aku. Itu rahasia begitu Iya, ya. paham. Agak inilah. Jadi emang enggak sembarangan Sosial orang. udah, kemasyarakatan. Iya. Aku mau buktiin ternyata dia nggak pegang pisau. Kalau dia pegang pisau kan saya pinjam gitu loh. Ini yang paling kruasial kalau menurut saya. Ada juga pendidikan politiknya. Atau ada apa partai tertentu yang memang itu ini naungannya NU. Udah bisa jawab ini karena dari kita kan santri ya, ikut ulama, ikut guru kita kan, kiai kita kan begitu. Dan tentunya kiai-kiai kan punya aran-aran masing-masing begitu. Cuma ya dari segi kesejarahan ya ada partai yang dilahirkan dari Nahdlatul Ulama ada. Oh ada, baik. Ada partai yang dilahirkan dari Nahdlatul Ulama. Begitu. Cuma masalah pilihan kan kemarin Pak Yai Yahya kan juga mengatakan diserahkan kepada masyarakat personal. Kalau menurut Ketua GP Ansor, bagaimana menyikapi itu? Kalau saya perhatikan, mohon maaf, kalau ngikutin Yai banyak tuh. Makanya tadi saya sebut Gus Imin. Terus ada lagi yang keluarga dari Abdul Rahman Wahid ya? Gus Dur ya. Gus Dur, nah, itu kan ada juga. Itu juga NU juga ya? NU toh. Nah itu NU, terus ya yang lainnya lah. Iya. Kalau ngikutin bahasa, udah ngikutin ulama. Ini ulama yang mana yang kita ikutin kayak gitu loh. Terkait dengan sikap politik tadi. Nah, menurut sampean sebagai pemuda Ansor bagaimana menyikapi itu? Saya pribadi itu begini Pak. Di GP Ansor sendiri kan tidak hanya satu partai saja. Mungkin PKB saja enggak. Di situ ada teman-teman dari PDIP, ada teman-teman dari Golkar juga ada. Gus Nusron Wahid malah Golkar di situ. Jadi artinya begini sebenarnya. Itu bukan hal yang harus jadi patron itu sebenarnya enggak ya kalau kita melihatnya ya. Karena pada ujungnya endingnya ya kita kumpul bareng lagi nanti dimanapun kumpul bareng lagi gitu. Yes, apapun duduk melingkar warnanya ya kan. Selama dia merupakan warga NU ya benar ya? Iya. Warga NU dan memang goalnya adalah kemaslahatan umat. Iya. Ya nggak sih? Ya semua kembali ke pilihan masing-masing ya. Iya. Tapi untuk menentukan kriteria ada nggak kayak begitu? Aku dikejar. Kriteria untuk arahan sampean seperti apa ke anggota? Kalau kita gini loh Pak, kita organisasi yang vertikal. Jadi tentunya ada aran-aran dari pimpinan. Oh ngikutin juga? Ya biasanya kan ada aran dari pimpinan. Jangan sampai nanti kita bergerak sendiri terus wah inkonstitusional kan gimana. Kita ada pimpinan wilayah, tingkat provinsi, pimpinan pusat. Walaupun pimpinan pusat kita. Tapi pembahasan begitu tentu di ranah di forum rapat pasti kebahas ya itu ya. Kalau di tingkatan cabang kota itu ya dibahas sama informal saja. Itu tinggal nanti kan bahas pimpinan seperti ini, arahan-arahan seperti ini. Nanti ada pastinya. Sekarang ini bukannya belum muncul ini. Belum muncul ya. Belum muncul. Sampai dengan hari ini. Karena ya tahu sendiri kalau pimpinan kita kan anggota DPR toh, PKB sekarang jadi menteri, dulu anggota DPR PKB sekarang jadi menteri gitu. Gus Yakut kan begitu. Oh iya benar. Gus Yakut kan PKB dulu DPR toh. Menteri Agama ya benar. Menteri Agama. Sama ini. Iya. Okay. Bukan the best ya, itu kan juga amanat juga tuh, amanat dari ini. Jadi kalau beliau jadi menteri ini staf ahli khusus Papua Barat Daya. Wah, makanya kita itu nggak sampai ke situ Pak. Kita itu fokus di harus bawa khidmah ke masyarakat, riayatul umat. Kalau dari kiai itu namanya riayatul umat. Riayatul umat itu ya mendampingi masyarakat, mendampingi umat. Tapi informasi untuk beliau ada dong. Karena Menteri Agama itu membawai juga pendidikan, keagamaan, pesantren segala macam. Kan pasti mereka juga perlu input juga. Pernah nggak dia? Saya nggak konsen ke situ. Saya konsennya lebih ke itu loh tadi tuh. Iya. Ke bawah itu. Jadi nggak terlalu konsen masalah politik, siapa dukung siapa. Gitu. Kalau orang kita datang ke saya, yuk kita terima. Muslim, Nasrani, apa semua kita terima. Baik gitu. Kira-kira masih ada agenda penting lagi. Sampai berapa lama lagi menjabat sebagai ketua GP Ansor? Saya selesai bulan 10 tahun 2024.
Masih lama, Bos. Itu makanya saya juga maunya segera ganti saja. Baru sampai ini bakal melewati momen yang krusial juga ini. Nah ini yang berat buat saya ini. Saya nggak bisa. Susah. Karena posisi saya kan juga ASN toh, harus netral itu. Lah iya. Dan netral, satu sisi harus ngikutin. Yang namanya gini Pak, namanya khidmah itu juga namanya khidmah itu ya pengabdian ya khidmah ya. Iya, paham saya. Kan nggak ada harus ada tendensi kita berjalan aja sholawatan setiap malam minggu jalan aja. Disuruh orang permintaan bantuan ngepam kita jalan aja, bantuan kita jalannya biasa saja. Yes, bismillah, semoga sampai diberikan petunjuk. Oh, petunjuk istawa dari pimpinan ada. Oh, dari selalu. Kita nggak jalan sendiri kok teman-teman. Gitu, Masya Allah. Apa agenda yang tugas berat saya mencari kader yang siap menggantikan posisi saya. Lah kalau misalnya nggak ada. Nah ini kan biasanya ini emang kesulitannya ya, organisasi ormas yang non profit seperti kita ini susahnya di situ. Cari orang benar-benar khidmah susah itu loh Pak. Jadi memang saya dulu ya minta maaf ini, saya dulu di Pasrai ini juga Pak Yauso juga, karena mungkin kosong kevakuman toh. Kang, sempat ini ya, sempat nggak bergerak ya. Kang juga ini ngurusi ansor itu. Ya namanya santri sudah diminta Pak Yai itu, ya sebenarnya mau nolak ya, nak ditambru saja duduk di hutan santai aja. Ngajar ya. Iya toh. Udah ngomong-ngomong mikirin banser lah. Baru banser kan laporan banyak. Dan ini anggota begini, dan anggota kurang ini anggota. Waduh pusing saya ini. Kalau dari banser bisa jadi ketua GP? Bisa. Yang penting cukup umur lah. Belum lewat 40 tahun itu bisa. Dari umur berapa? 25. Kalau 25 ke bawah ini kan IPNU. Iya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini. Nanti kalau sudah itu bisa masuk ke Ansor. Nggak ada yang melakukan perubahan kategori umur ya? Itu nanti di Kongres Pak. Oh di Kongres. Di Kongres. Itu. Oh ada juga ternyata ya. MK-nya ada juga ya? Ada di Kongres semua di pengambilan keputusan tingkat tinggi begitu. Ini kita memang tertata betul. Jadi nggak sembarangan orang masuk. Udah ada infiltrasi gitu loh. Oh iya. Memang beberapa mungkin kemarin banyak anggota yang dikeluarkan juga tuh nggak sesuai nafas Ansor Banser ada. Oh ada gitu ya? Ya ada juga karena mungkin apa kasus apa biasanya yang paling umum? Biasanya ya nggak ini sama pimpinan toh biasanya. Biasanya kan Ansor kan sudah ada jelas role-nya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Begitu. Kan ada beberapa yang nggak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah terus juga terkesan nanti membuat keguncangan di organisasi ya, itu biasanya ini cukup menarik ini Bang. Tadi udah disampaikan bahwa ini adalah kegiatan non profit ya. Tentu harus melalui hati pergerakan setiap personalnya. Tapi dalam satu sisi dia harus patuh secara otoriter gitu loh. Harus siap gerak apa yang dibilang kan begitu ya. Bahasanya begitu. Aku nangkapnya seperti itu. Sorry banget. Kondisi ini kayak saya perhatikan kok nggak sinkron gitu loh. Sosial kan harusnya sesuai saya dong. Misalnya contoh ini. Kamu besok ke sana. Bang, saya lagi masak untuk jualan ini Bang. Ini untuk kehidupannya dia. Terus bagaimana menyikapi? Tiba-tiba, wah kamu gak ngikutin pimpinan, tak pecat kamu. Jadi gini, ini memang kadang kalau orang awam susah dipahami ya. Tapi kalau kita sebagai santri dan kiai, itu pasti paham. Kita lagi di rumah kerja, Pak Yai ada hal yang penting, kita dipanggil kita datang. Kalau di dalam itu biasa, kalau kita Ansor Banser berarti itu udah ini ya, udah udah kebentuk gitu ya. Kebentuk karena kita santri itu Ansor Banser kan santri kan begitu. Jadi tentunya Pak Yai juga nggak sembarangan. Wah, orangnya lagi kesusahan, anaknya lagi begini, masa kita suruh-suruh. Oh, kan berarti begitu. Kalau masuk ke Ansor itu memang harus riwayatnya dia santri. Kalau misalnya saya bukan santri. Bukan, iya gini loh. Jadi orang awam yang masuk ke Ansor Banser dianggap santri. Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Gitu. Saya karena di Ansor ini adalah madrasah kehidupan. Iya. Karena di situ nanti ditempa akidahnya, ditempa kemanusiaannya, akhirnya situ belajar ditempa ilmu. Ya oke. Paham. Ilmunya terus kalau semua hal lah, mungkin pekerjaan juga kan di situ kan ada jaringan pekerjaan. Sampai kebentuk jiwanya sebagai pemuda GP Ansor yang solid. Iya. Sehingga kalau misalnya yang melanggar tadi
tentu itu udah melalui sortir yang banyak ya. Wah itu kan prosesnya banyak Banyak ditelepon, disuratin, diskusi. Tapi masih tetap ngeyel ya sudah silahkan keluar gitu. Masya Allah. Memang masuknya mudah gitu. Tapi nanti disuruh Ya, berproses dan tentunya kan karena ini non profit kan banyak juga kan seleksi alam toh. Siap. Aduh berat ini sudah saya istirahat dulu ya. Ini tapi kan secara ini kan kita warga kita juga itu. Bang Rifan terima kasih nih ceritanya luar biasa. Saya jujur Siap. aja sudah 18 tahun belum merasakan yang jauh dan pengalaman yang Bang Rifan bisa menjadi ilmu bagi saya. Tentu saya belajar juga dari sabarnya itu luar biasa kalau menurut saya. Sudah layak untuk memposisikan diri lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah jangan enggak loh. Yai. Ya, karena kalau itu sudah nggak bisa nolak lagi. Kalau begitu, iya makanya aku ngomong Yai. Iya. Beliau udah pas. Biarkan selesaikan 1 tahun sampai dengan. Aduh ya. Bismillah Bang. Tapi insya Allah saya berdoa semoga Abang selalu diberi kesehatan. Menjaga semua yang Abang lakukan. Amin. Ada keberkahan ya. Amin. Dan saya salut ya dengan tadi Sami'na wa ata'na ya. Ya itu tegak lurus. Masya Allah. Baik, salam buat sahabat-sahabat pemuda Ansor. Siap. Semoga semua juga diberikan keberkahan. Insya Allah kalau memang kita ini aku izin belajar juga Bang. Kalau perlu diajak lah, diundang juga. Baik sahabat-sahabat pemuda, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kemudian. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.